Assalamualaikum teman-teman, selamat malam, salam jumpa kembali. Ya tentunya masih tetap di channel Pejuang Asam Lambung Asli, channel edukasi motivasi untuk sembuh dari sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan apabila teman-teman sudah menemukan channel atau video yang saya buat ini, sudah mendengarkan, sudah mempelajarinya, dan sudah menerapkannya, harapan saya mudah-mudahan teman-teman dapat tersugesti, termotivasi sehingga teman-teman cepat sembuh dari sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, video kali ini saya akan sampaikan tentang ini ya, masih mudah gelisah. Orang sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu ya mudah sekali gelisah. Kecenderungannya itu walaupun sudah sembuh, bekerja secara normal, makan secara normal, sudah tidak memantang makanan-makanan yang dulu dipantang, tetapi seringkali kegelisahan itu hadir kembali. Nah, ketika kegelisahan itu hadir kembali, ya tentunya bisa memicu, namanya gelisah itu kan akhirnya kan bisa ya cemasnya itu hadir. Kalau udah cemasnya hadir, sesuatu yang terasa, sesuatu yang dirasa di dalam tubuh kita itu sedikit saja itu nantinya akan terus dirasa-rasakan. Nah, pada akhirnya itu yang dinamakan datang lagi, namanya itu sensasi teman-teman ya. Ya tapi ini tidak asing lah bagi teman-teman yang sudah mengalami lama sekali sakit gangguan asam lambung ini. Tentunya ketika sudah merasakan kesembuhan, anggapannya kesembuhan, karena banyak yang menyarankan itu kita tuh harus mensugesti diri kita itu tidak sakit, mensugesti kita ini sudah sembuh. Nah, tetapi kadang ada pula yang jangan merasa sembuh. Jadi saran-saran yang kita tangkap itu kadang ini bertolak belakang teman-teman, bertarung lah. Ada yang menyarankan sugesti lah bahwa diri Anda itu sudah sembuh. Nah, ada yang menyarankan kamu jangan merasa sudah sembuh. Nah, dua-duanya sebenarnya memang mengandung pengertian yang sama-sama benarnya teman-teman. Cuma bagaimana kita cara menangkapnya, kemudian cara kita mengemasnya sehingga apa yang masuk di dalam pikiran kita tentang saran dari mungkin teman ataupun tetangga ataupun saudara ataupun khususnya para mantan penderita. Kalau tetangga saudara belum tentu, kalau mereka bukan mantan penderita kebanyakan hanya asal ngomong, tetapi kalau mantan penderita itu punya alasan yang mendasar dan itu memang perlu kita perhatikan betul. Misalnya kamu jangan merasa belum sembuh, sugestilah diri Anda bahwa diri Anda itu sudah sembuh dari sakit gangguan asam lambung itu. Nah, itu benarnya begini teman-teman, supaya kita itu terbiasa. Ketika kita menghadapi sensasi, kita merasakan sensasi-sensasi yang hadir baik itu dalam psikis kita ataupun dalam tubuh kita. Ketika kita itu mensugesti diri bahwa diri kita itu sudah sembuh, nah yang terjadi kan akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan di mana kita tidak merasa-rasa apa yang terjadi di dalam tubuh kita ataupun di dalam pikiran kita, karena inilah sensitifnya baik itu tubuh ataupun baik itu pikiran bagi si penderita sakit gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, sekalipun itu sudah sembuh ya. Saya bisa mengatakan sekalipun itu sudah sembuh ya, ini lagi-lagi saya selalu mencontohkan diri saya sendiri. Saya sudah bekerja normal sekali, sudah makannya juga normal sekali, tetapi yang saya alami kegelisahan itu masih sering hadir ya. Kegelisahan itu masih sering hadir. Ketika kegelisahan sering hadir dan itu misalnya
tidak ada teman di sekeliling kita, yang akhirnya kan kita ini terbawa ngelamun. Lah kalau sudah terbawa ngelamun, apa yang terjadi pada diri kita, misalnya eh, dada ini mungkin jelek-jelek kita, ini kita akhirnya kita itu karena di dalam lamunan kita akhirnya kan merasa-rasakan apa yang terjadi dalam dada kita, akhirnya menerka-nerka lagi. Kenapa? Padahal saya sudah sembuh, tapi kok ini dada saya begini lagi. Nah, misalnya terjadi pada eh, leher belakang kita, di kepala belakang kita itu ada celkit-celkit. Ketika kita itu kegelisahan ini pas waktu itu pas lagi muncul dan ada rasa itu, nah kita di saat kita sendirian melamun itu kita rasa-rasa kembali. Makanya kalau bisa kita selalu ada teman berbicara. Kalau ada teman berbicara itu istilahnya, walaupun ada kegelisahan dipandang teman yang melihatnya mungkin kadang sikapnya kita itu berbeda, padahal kita sedang merasakan kegelisahan. Lah kalau ada teman, minimal kita ngomong ringan, itu kan apa yang terjadi, sensasi kecil yang terjadi itu kan kita bisa mengabaikannya karena kita ada teman berbicara atau bercakap-cakap ya teman-teman. Nah itu kembali lagi saya kembalikan kepada orang-orang terdekat ya, utamanya keluarga, mungkin anak, mungkin istri, suami, kakak, orang tua, ya itu harus mengerti ketika tahu mantan penderita itu diam saja, segera itu aja bicara, jangan sampai diberi kesempatan melamun itu yang berkepanjangan, sehingga akhirnya itu nanti bisa menerka-nerka lagi. Inilah sensitifnya namanya pikiran, di mana adanya sensasi kecil di dalam tubuh kita, di dalam jasmani kita, kita pada akhirnya terbawa perasaan kita. Pikiran dan perasaan kan selalu berkolaborasi. Itu wis kong kali kongan lah, kong desa ngomong, Jawa ngomong tuh kong kali kong. Akhirnya ada rasa sedikit nih karena rasa di dalam tubuh kita. Karena perasaan ini merasa-rasakan, akhirnya pikiran ini apa ya, semacam semakin apa ya, semakin memprovokasi. Oh iya itu sakit inilah. Ini akhirnya sensasi itu ya bisa dikatakan itu hadir kembali, dan kalau itu tidak segera ditanggulangi ya bisa merembet ke sensasi-sensasi yang lain-lain. Makanya perlu namanya kehati-hatian bagi para penderita sakit gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis, walaupun itu sudah sembuh. Nah itu tadi yang pertama, merasa belum sembuh. Kemudian yang kedua, merasa sudah sembuh. Nah, merasa sudah sembuh itu dua saran ini memang sama-sama punya makna yang kalau diartikan dan dikemas secara positif ya semuanya itu sebenarnya kan benar. Kita merasa belum sembuh ya, jadi belum sembuh, hadirnya kegelisahan, munculnya sensasi-sensasi lain, ini merasa sudah sembuh. Nah ketika kita merasa sudah sembuh, ada saran begini, loh kamu jangan merasa sudah sembuh. Ini tujuannya apa? Agar kita itu berhati-hati, tidak merasa diri kita karena seolah-olah sudah sembuh, walaupun memang sudah sembuh beneran ya. Pada akhirnya apa? Kita lupa akan kebiasaan lama, teman-teman. Kita akan teledor ya, kita akan teledor. Jadi kita sudah pernah mengalami ini, lambung kita tidak normal, asam lambung kita ini sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ini tidak normal. Untuk memulihkannya itu padahal tahap demi tahap, secara pelan-pelan, kemudian sudah mencapai katakanlah sebuah kesembuhan itu, tetapi terus kita ini semacam mengabaikan. Kita benar-benar merasa sudah sembuh, semuanya diabaikan, makan sudah sembrono lagi. Bahkan mungkin yang ahli kopi, ahli rokok itu berlebihan lagi, ahli pedas, ahlinya asam, ahlinya yang apa ya, ahli ya khususnya ahlinya pedas, asam, dan yang bersoda itu sudah digasak lagi. Nah ini pada akhirnya kan kurang kewaspadaan kita. Kita sudah teledor sembrono karena apa? Diri kita merasa sudah sembuh. Makanya ketika ada saran
Jangan merasa Anda itu sudah sembuh. Lah itu makanya itu ada benarnya pula. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati setelah kita ini bisa melewati seluruhnya sampai bisa dikatakan dan kita merasakan sembuh. Kita boleh makan seluruh pantangan yang dulu kita pantang di saat kita itu masih berjuang untuk sembuh. Nah, kita sekarang sudah boleh atau bisa makan semuanya. Cuma ya itu tadi, semua itu harus diatur durasinya, komposisinya. Misalnya pedas, ya kepedasannya eh, tidak terlalu pedas lah, tidak seperti dulu sebelum terkena sakit gangguan asam lambung itu. Misalnya asam, ya jangan sampai terlalu asam lah, karena namanya eh, asam lambung ini ya keasamannya itulah yang semua mengatakan itu adalah tajam. Tetapi di dalam tubuh kita memang asam itu juga dibutuhkan, pedas untuk penghangat badan juga dibutuhkan, cuma tidak boleh berlebihan. Dulu saya ada pengalaman teman-teman. Saat saya belum terkena sakit ini, gangguan asam lambung sensitif psikosomatis ini, itu saya kalau masak itu mie, baik itu bihun ataupun mie yang kemasan itu apa ya, bukan mie yang instan ya, tetap saya rebus dulu, saya cuci. Lah bumbunya itu pedasnya bukan pedas cabai, tapi pedasnya pedas merica. Itu waktu saya pernah mengalami itu panas sekali itu ke dada itu. Padahal itu kalau tidak berbeda sebenarnya hangat, dan hangat itu akan membawa tubuh kita itu enak, hangat itu. Tapi kalau panas itu kan berlebihan. Akhirnya apa? Ada dampak-dampak tersendiri. Ya mungkin lambung kita itulah yang sebenarnya semacam tidak bisa menerima kalau pedas itu sangat berlebihan semacam itu. Kalau lambung itu bisa ngomong, berhubung itu tidak bisa ngomong, ya akhirnya ini yang kita rasakan di dalam dada itu naik ke dada itu panasnya luar biasa itu. Nah ini padahal dulu sebelum terkena, dan itu saya ingat-ingat betul. Saya ingat-ingat betul, saya mengevaluasi, akhirnya teringat itu. Makanya walaupun saya ini katakanlah ini pedasnya hanya pedas dari merica, sekarang ini saya juga tidak berani untuk over. Ya mohon maaf teman-teman, ini bukan sok pamer. Soalnya saya ini ahli, pandai masak lah. Artinya pandai masak ya, saya bukan seorang koki atau bukanlah seorang apa itu yang dikompetisikan di TV-TV, bukan itu ya. Ahlinya saya pinter masak itu ya masak untuk dikonsumsi mungkin saya dan sekeluarga atau dengan kerabat. Itu saya kalau masak juga cepat, juga kata orang-orang ya, katanya enak gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, mengenai kita ini merasa sudah sembuh tapi kegelisahan itu sering muncul. Kegelisahan sering muncul itu yang juga pada akhirnya itu kan akan mendatangkan rasa-rasa ketika kita ini menerka-nerka kembali. Semua itu adalah bentuknya adalah sensasi-sensasi sakit gangguan asam lambung anxiety psikosomatis. Makanya teman-teman, saya terus akan mengedukasi. Video saya ini adalah ini pengingat. Jadi karena saya sudah sembuh dan ada dua saran yang sebenarnya itu kok bertolak belakang, tapi kalau dua-duanya ini kita bisa mengemasnya, kita mensikapinya dengan secara positif, semuanya itu ada benarnya. Itu teman-teman, video saya kali ini kesimpulannya, kalau kita sudah merasa sembuh tetapi kegelisahan, kita itu sedih, haru itu masih sering muncul, maka kita itu juga perlu mengantisipasi. Mengantisipasinya apa ya? Itu ada dua saran itu tadi yang kita harus benar-benar bisa memetik atau mensikapi secara positif, dan kita bisa melaksanakan atau menerapkannya teman-teman. Supaya apa? Kalaupun kita ada sensasi, kita tidak sampai larut sensasi itu berdatangan lebih dari 1, 2, 3 sehingga sensasi itu banyak lagi. Misalnya hanya 2 sensasi, ya udah itu dengan dipakai tenang, dipakai rileks, semuanya itu akan hilang teman-teman. Itu teman-teman video saya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya akan terus mengajak teman-teman selalu marilah kita
selalu menebar kebaikan, berbuat baik, berlomba-lomba berbuat baik, bermurah hati, tolong menolong terhadap sesama, tidak usah pandang bulu itu mungkin keyakinannya apa, itu dari kalangan apa, tidak perlu. Jadi yang terpenting marilah kita berbuat baik. Yang kita sebagai pekerja atau buruh ya yang harus disiplin, patuh terhadap peraturan. Yang menjadi serikat juga harus sungguh-sungguh dalam membela kepentingan-kepentingan anggota-anggotanya. Yang jadi pemerintah ya harus bersikap yang adil dan profesional. Ini kenapa kok sampai saya menyinggung semacam itu, teman-teman? Saya memang berawal dari kerja melayani serikat. Saya sangat perfeksionis. Saya pengen memberikan sesuatu itu yang terbaik kepada para anggota-anggota itu, sehingga Pak saya lupa waktu, lupa makan, lupa tidur, segalanya Pak. Dan akhirnya terjadi semacam ini. Bukan saya menyesal loh teman-teman, artinya justru dengan adanya hikmah semacam itu, makanya kita harus berbuat yang lebih baik lagi. Terus kita lakukan, kalau kita punya sesuatu ya kita harus berbagi, baik itu dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara-saudara, karena itu semua kebaikan kebahagiaan itu apabila kita konsisten mau melakukannya secara tulus dan ikhlas akan menenteramkan jiwa kita, teman-teman, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Itu teman-teman video yang harus saya sampaikan sebelum saya akhiri video ini, karena waktu jualah yang harus memisahkan kita. Durasinya memang sudah lumayan panjang. Saya minta tolong teman-teman untuk berbagi pula, hanya mensubscribe, like, membagikan di sosial media teman-teman yang ada di HP teman-teman. Mudah, hanya di tombol tul, tidak lebih dari 10 kali sebenarnya sudah selesai, nggak sampai makan waktu tuh 1 menit ya. Dan saya akan ucapkan terima kasih. Teman-teman yang mau bertanya silahkan bertanya, nanti akan saya jawab. Silahkan bertanya melalui kolom komentar. Nanti apabila pertanyaan sudah banyak akan saya jawab melalui video secara khusus. Itu ya teman-teman, video ini saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya.